Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maisha Andriani, NPM 212102070, Prodi Hukum Tata Negara, semester 4, kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Jadi, Al-Quran itu berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam untuk memahami pesan-pesan yang dikandung dilaksanakan di kehidupannya. Hal ini juga tersebut diperlukan sebagai upaya untuk mengatur tingkah laku manusia, baik hubungan dengan manusia ataupun makhluk lainnya secara horizontal. Demikian seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam, meski cari jawabannya dari Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia berdasar pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan pada penjelasan Al-Quran sendiri. Pada sejumlah ayatnya lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebut Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandung bersifat qat'i atau wujud, maksudnya lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin autentiknya dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatan secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada Al-Sunnah. Pada aturan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global, yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai Al-Quran dan otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukannya ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan pada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada Quran Surat Al-Nisa ayat 13 yang artinya hukum tersebut itu adalah ketentuan Allah dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Najm ayat 3 yang artinya tidaklah diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Akal dan proyeksi ijtihad. A. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh atau akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluknya lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi menjadi dua, yaitu satu, memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akan bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian. Bahkan bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua, itu ada akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama
yang temporer madaniyah dan doktrin agama yang selalu kontemporer atau makiyah. Terkait hal ini, akal itu bertugas memilih kemungkinan yang terbaik dalam pelaksanaannya. Akal dan proyeksi ijtihad. B. Proyeksi ijtihad. Ijtihad itu merupakan bahasa, berarti usaha yang keras dan sungguh-sungguh, sedangkan pengertiannya dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran, hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran murni yang berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran atau ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Mujtahid antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan dalam hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar yang dengan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga, boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki menguasai ilmu atau alat, mengetahui latar belakang suatu ayat-ayat hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masalah setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas itu adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadap dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.